Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Nasihat itu bisa berupa dan bisa bermacam-macam. Ada yang berupa tulisan dan ada juga yang berupa ucapan. Sedangkan mati itu bukan yang kedua-duanya. Mati adalah nasihat yang paling nyata. Setiap orang pasti akan mati. Arah yang akan saya sampaikan bahwa harusnya kematian ini adalah menjadi pengingat dan jadi nasihat yang paling kuat untuk para pejabat kita. Tapi nyatanya nasihat ini tidak cukup kuat karena kenyataannya banyak pejabat kita justru melanggar sumpahnya dan melakukan korupsi yang sekarang sedang merajalela di negara kita. Dari zaman Pak Bung Karno sampai Pak Jokowi, penyakit ini sudah menyebar. Kita ambil contoh yang paling dekat, yaitu Pak SBY, di era Pak SBY dan di era Pak Jokowi. Di era Pak SBY ada tokoh namanya Patrialis Akbar, hakim konstitusi, kitab sucinya orang bernegara. Dia hakimnya dan dia melakukan korupsi. Kemudian ada Andi Malarangeng yang jaraknya sejengkal dengan presiden juga melakukan korupsi. Dan di era Pak Jokowi itu lebih parah lagi. Ada tokoh namanya Juliardi Batubara. Dari fashion aja kita sudah tahu itu orang kaya. Tapi yang dia lakukan itu sesuatu yang sangat kejam. Di era pandemi corona ia lakukan korupsi bantuan sosial. Yang sangat menyedihkan lagi, katanya dia akan dihukum mati, tapi ternyata statement itu hanya omong kosong belaka. Kemudian ada Edi Prabowo yang korupsi duit lobster dan pulang dari luar negeri beli tas Louis Vuitton. Itu hal yang sangat lucu lagi. Dan di saat penuntasan korupsi itu diberantas oleh lembaga yang kita sebut sebagai KPK, dan akhir-akhir ini KPK sedang jadi pembicaraan. Kenapa? Karena ada perubahan sistem di mana anggota dari KPK itu dialihkan menjadi sebuah ASN. ASN artinya dia bisa dipengaruhi, diinterpretasi oleh atasan. Dan ini lucunya lagi, ada beberapa ahli yang sudah memberantas banyak kasus korupsi di Indonesia justru tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Dan tes wawasan kebangsaan itu berisi tentang doa kunut dan hal-hal religi yang harusnya itu nggak masuk dalam wawasan kebangsaan. Yang ingin kita sampaikan sebagai anak muda, harapan untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang jauh dari korupsi ada di tangan kita, karena kita agent of change, kita social control, dan kita iron stock sebagai mahasiswa. Dan kemudian teman-teman, saya juga bingung, mengharapkan Indonesia anti korupsi itu adalah keniscayaan atau justru kemustahilan. Dan di era pandemi ini kita juga berpikir, sebenarnya yang paling parah adalah pandemi corona atau pandemi korupsi. Karena pandemi corona 2 tahun kita sudah ketemu vaksinnya. Sedangkan dari tahun 1945 sampai sekarang, pandemi korupsi kita belum tahu obatnya. Dan semoga obatnya bisa ditemukan di era kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan saya seorang fakir dan masih terus belajar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.